Jangan pernah percaya bahwa pemilu itu mendatangkan perubahan. Bullshit. Bangsa ini kita bisa menemukan momentum reformasi dan demokrasi kita bukan melalui MK, bukan melalui pemilu, tapi melalui gerakan teman-teman anak muda. Melalui gerakan teman-teman kampus. Hari ini persoalan bangsa ini hanya bisa diselesaikan lewat gerakan jalanan teman-teman mahasiswa. Benar saya katakan. Apakah ini provokasi? Iya. Ya, terima kasih Bung Moderator, Pak Abraham, Pak Ketua, tetap yang lainnya itu pengganti aja. Kalau Pak Ketuanya itu Pak Abraham. Iya. Bung bintang film kita, Bung Ferry, Dirty Food yang fenomenal, dan Ibu dosen kita dan pengamat serta yang selalu tetap memberikan pencerahan dan kritis terhadap kondisi pemilu dan demokrasi kita, Mbak Titi dan Bung Iqbal ya, sebagai anak-anak muda mahasiswa yang progresif dan teman-teman Anomali dan ASA serta seluruh audiens yang hadir. Pertama begini, sejarah bangsa kita ini sejarah anak muda. Nggak ada tuh sejarah proses pembentukan bangsa Indonesia ya. Dari mulai semangat proses pembentukan bangsa itu anak muda. Dari era Budi Utomo, Sumpah Pemuda, mengikrarkan bertanah air satu, berbangsa yang satu, berbahasa satu, Indonesia. Dimana pada saat itu belum ada bangsa kan, yang ada suku-suku bangsa dulu. Nah kemudian dari era kebangkitan nasional itu motornya anak muda. Era Sumpah Pemuda itu anak muda. Proklamasi memerdekakan republik ini ya anak muda. Pembentukan partai-partai politik itu anak muda. Bung Karno dengan PNI-nya pasca PKI digebuk pada saat itu oleh kolonialisme Belanda. Ya itu anak-anak muda. Kemudian dinamika pergerakan menentang yang namanya kolonialisme, imperialisme itu, ya dimotori oleh anak-anak muda. Anak-anak muda yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Anak-anak muda terpelajar yang mau mengabdikan dirinya untuk bangsanya. Kemudian muncul berbagai momentum perubahan politik di Indonesia sejak Republik Indonesia ada. Itu semuanya anak muda. Sampai kemudian reformasi demokrasi 98 itu anak muda. Bukan anak muda kayak Gibran. Iya, ya tentu bukan Samsul ya. Anak muda itu disebut anak muda bukan dalam ukuran terminologi seperti yang dalam undang-undang kepemudaan itu. Usia tidak. Muda itu adalah sikap, semangat, progresif, revolusioner itu anak muda. Dia tidak dibatasi oleh faktor biologis. Bung Abraham ini muda, Bung Ferry apalagi, Mbak Titi muda. Dan kita semua di sini adalah anak-anak muda yang punya semangat untuk melakukan perubahan itu. Nah, apakah dalam kondisi hari ini, apakah anak-anak mudanya harus berdiam diri? Menurut saya tidak. Apakah kita harus percaya pada proses politik, baik itu di MK maupun di DPR dan lain-lain hari ini? Kita berharap akan ada perubahan itu? Tidak. Apakah pemilu ini akan mendatangkan perubahan? Meskipun ada paslon yang juga menggunakan tagline pemilu. Jangan pernah percaya bahwa pemilu itu mendatangkan perubahan. Bullshit. Perubahan itu selalu datang dari dinamika pergerakan anak-anak muda di jalanan. Terakhir nih ya, sejarah yang dibentuk oleh teman-teman walaupun itu. Ketika teman-teman menolak menunda pemilu yang tadi disinggung oleh Mbak Titi. Menolak penundaan pemilu, kalau enggak saya masih ingat tuh bisa di searching nanti bulan April 2022 lalu. Yang kemudian juga saya respon di DPR dan saya tuding ini orangnya. Opretnya ini, Menko pada saat itu kan. Nah kemudian berhenti itu. Wacana itu berkat oleh gerakan teman-teman
BEM pada saat itu, Melki CS kalau nggak salah ya. Berhenti itu wacana itu. Yang itu ya wacana itu dari mulai akhir 2020, 2021 sampai kemudian 2022 digulirkan terus, bahkan ada partai politik yang sudah mendeklar untuk mendorong penundaan pemilu tadi. Tapi berhenti oleh gerakan teman-teman tuh. Nah jadi yang saya mau katakan adalah bahwa pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman dari kampus turun ke jalanan, apakah itu efektif? Efektif. Itu berhenti itu wacana penundaan pemilu. Coba kalau teman-teman Bung Melki yang CS, teman-teman BEMSI pada saat itu dari UI, dari Jogja dan lain-lain semua nggak bergerak pada saat itu, ya, saya rasa itu akan berjalan terus tuh, Pak Abraham, Bung Peri. Paling gua doang yang nyeriakin dari DPR, dibilang ya karena saya waktu itu saya menentang terus, karena ya sebelumnya tuh Pak, ya itu yang saya bahasakan dulu tuh di salah satu tuh 3 skenario itu. Untuk pelanggangan kekuasaan itu yang saya katakan. 3 periode, penundaan pemilu dan menciptakan calon burikat. Tapi terkonfirmasi semua Pak. Gitu loh. Kenapa saya harus bersikap seperti itu? Karena bagi saya adalah politik itu bukan sekedar jabatan. Politik itu bukan sekedar kata-kata. Karena saya memiliki satu tanggung jawab terhadap sejarah. Gitu loh. Sejarah apa? Sejarah yang digagas oleh anak-anak muda, yang saya juga bagian dari dan juga teman-teman yang ada di sini. Bagian dari sejarah itu yang kita harus menjaganya, yaitu apa? Pembatasan jabatan, periode jabatan presiden. Itulah maka ketika terjadi reformasi demokrasi tahun 98, yang pertama koreksi terhadap kekuasaan sebelumnya dalam perjalanan bangsa kita dari 45 ke 98 adalah tidak adanya periodisasi, pembatasan periodisasi jabatan presiden dalam undang-undang dasar kita. Maka itu dulu. Nah ketika ada kekuasaan yang ingin mencoba mengutak-atik, ingin melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai cara, ya, apakah itu dia masih memiliki semangat reformasi dan demokrasi? Tidak. Apakah layak kita dukung? Tidak. Dia adalah musuh. Bagi saya yang saya sudah meyakini sejak 2022 saya sudah nggak percaya. Sejak 2021 di akhir-akhir itu saya sudah nggak percaya sebenarnya terhadap presiden hari ini. Walaupun saya berasal dari partai politik yang mengusung presiden. Tapi sikap saya itu menolak dan saya tidak percaya karena mereproduksi kepalsuan dan kebohongan. Itu tadi kalau Bung Peri bilang kecurangan apa lagi yang kau dustakan, kan itu kan. Dan sekarang dusta apa lagi yang kau tambahkan. Hari ini kita ya terang benderang bangsa ini hari ini ya. Kita bisa selamat itu kalau anak-anak muda bergerak. Bangsa ini kita bisa menemukan momentum reformasi dan demokrasi kita bukan melalui MK, bukan melalui pemilu, tapi melalui gerakan teman-teman anak muda. Melalui gerakan teman-teman kampus. Nah, menurut saya apapun itu teman-teman harus kerjakan terus. Kepeloporan itu dimulai dari elemen-elemen kecil. Teman-teman sebagai anak-anak muda yang sadar bergerak, jangan kecil hati. Kalau yang lainnya ternyata lebih asik joget-joget atau lebih asik masa bodoh dan politik. Tapi percayalah, kepeloporan itu berangkat dari yang kecil-kecil asal teman-teman konsisten. Karena moral force bangsa ini ada di kekuatan anak-anak muda, Pak. Sejarah bangsa kita sudah menjelaskan itu. Jangan berharap ada kekuatan moral buat bangsa ini dari elit-elit politik, apalagi pejabat-pejabat atau yang hakim-hakim yang disebut ada di MK yang disebut mulia dan terhormat itu. Kecilkan sedikit ininya kalau kita mau berharap ke sana. Kalau mau dikatakan jangan pernah berharap, ya, kalau saya begitu.
Artinya apa? Karena memang kekuatan moral buat bangsa ini ada di anak-anak muda, ada di teman-teman. Apakah teman-teman bisa berharap sama saya, sama Pak Abraham, atau yang lain? Yang jangan. Nah gitu loh. Motornya itu harus teman-teman. Bahwa kita menjadi bagian dari pergerakan teman-teman yang semangatnya sama, iya. Tapi motornya itu harus teman-teman. Teman-teman harus menjadi bagian dari, bukan sekedar anak sejarah, harus menjadi anak sejarah, tapi bukan sekedar menjadi anak sejarah, harus menciptakan sejarah. Sejarah apa? Perubahan bangsa ini. Hari ini persoalan bangsa ini hanya bisa diselesaikan lewat gerakan jalanan teman-teman mahasiswa. Benar saya katakan. Apakah ini provokasi? Iya, kita harus memprovokasi semangat kita untuk melakukan perubahan dan kebenaran itu. Hak angket gitu Bang, hak angket. Kalau itu sudahlah. Itu cuman jadi, oh iya. Itu karena, kenapa tadi saya nggak mau langsung menjawab itu karena pedih hati saya. Ya itu tadi jawabannya Ferry itu esensinya tuh, membuat ini kita. Tapi ya kita ya bukan yang nggak pernah artinya kecewa atau apalah ya bagi kita. Tapi berharap terhadap proses politik itu tadi ya, di jalur-jalur formal tadi jangan pernah berharap banyak, apalagi di DPR sana. Saya berlatar belakang aktivis yang semangatnya, ya saya nggak jauh berubah banyak lah, kira-kira ya ada perubahan dikit lah. Kan gitu ya. Tetap muda Pak, semangat kan tetap anak muda. Ya kan saya harus menyesuaikan dari politik jalanan dalam politik formal itu Pak. Tidak bisa menarik garis secara diametral begitu kan. Jadi ya perubahannya di situ. Sebagai politisi di institusi formal, anggota DPR saya harus lebih. Tapi secara sikap, saya tidak merubah apapun. Karena bagi saya, perubahan itu adalah yang hakiki Pak. Gitu loh. Perubahan itu keniscayaan. Dan elemen dan motor perubahan itu anak-anak muda. Nah maka sekarang kalau kita lihat ini ya, ini kita harus tagih kekuasaan sampai kapanpun, apalagi kekuasaan hari ini ya. Bahkan besok dia akan berakhir, katakan ini tanggal 19, besok dia akan berakhir tanggal 20 Oktober. Tetap kita tagih Pak. Bahkan setelahnya pun kita akan tagih. Nah itu Pak. Nah hari ini apa? Dulu bahasa tentang pengadilan rakyat, mahkamah rakyat, itu bahasa di kalangan aktivis pergerakan. Apakah ada akademisi yang mau menyuarakan itu? Nah, bahasa pengadilan rakyat dulu ya, itu tidak lazim diucapkan oleh kalangan akademisi, apalagi guru besar maupun budayawan. Meskipun bersikap kritis ya, bukan tidak setuju, tapi teman-teman di pergerakan bahasanya apalah kira-kira gitu ya. Tapi hari ini ya, bahasa tentang pengadilan rakyat, mahkamah rakyat udah datang dari Bung Ferry, Mbak Titi dan kampus-kampus lainnya. Itu artinya apa? Bahwa situasi hari ini lebih parah dibanding kondisi Orde Baru dulu yang kita sudah menuntut pengadilan rakyat pada saat itu. Dulu kita dianggap, wah bahasa pengadilan rakyat ini terminologi kiri, Bang Ber. Ini radikal, nah, gitu. Ini gerakan radikal, disusupi komunis, kira-kira gitu. Pada saat itu, hari ini kalangan akademisi, guru besar, budayawan, sebagai kekuatan moral force bangsa ini, kekuatan moral bangsa ini, yang dia nggak punya kepentingan politik praktis. Beliau-beliau itu hanya menyuarakan apa yang menjadi keresahan hati dan keresahan publik. Karena sistem hukum tidak memberikan rasa adil, maka biar rakyatlah yang memberikan keadilan itu. Rakyatlah yang menjadi hakimnya. Artinya apa? Teman-teman mahasiswa bergeraklah.
untuk bangsa ini menemukan keadilannya kembali, menemukan demokrasinya kembali. Demokrasi itu bukan sekedar ada pemilu, sontoloyo. Iya kan? Soeharto yang tiran begitu itu, otoriter itu, dia menyelenggarakan pemilu berkali-kali. Iya. Itu loh, menang mutlak itu cuman 3 partai pada saat itu, waktu itu masih ada Golkar. Menang. Apakah itu demokratis? Tidak. Curang? Iya. Kecurangannya buat ini sebagai perbandingan aja buat teman-teman. Kita sebagai bukan mengatakan saya sebagai senior, tidak. Saya yang pernah mengalami dalam situasi Orde Baru dulu pemilunya. Ya, walaupun ya 97, 92 saya masih, ya 92 udah mulai golput lah kita teriak, golput, golongan putih dulu, ketidakpercayaan terhadap penguasa menyelenggarakan pemilu pada saat itu, karena pasti curang. Tingkat kecurangannya, level kecurangannya, ya, ini sama pemilu 2024 ini lebih parah yang 2024. Kalau dulu terang-terangan, ya kan? Karena rejim itu menggunakan, ya kamu berbeda, ya saya sikat, langsung disikat. Kalau ini tidak, ini semua instrumen digunakan. Instrumen APBN digunakan, seakan-akan seperti sinterklas orang baik, padahal jahat nih. Ya jahat lah, MK itu produk jahat tuh, MK 90 itu. Nah yang menskenariokannya siapa? Udahlah itu mau dibulak-balik ya. Mau dibulak-balik retorikanya apa itu putusan MK ini, itu nanti pilihan rakyat, tipu, itu loh. Bahasa bohong tuh, itu ininya tuh. Intinya dia sedang menipu. Itu aja tuh. Nah, jadi situasi pemilu hari ini itu lebih parah dari pemilu Orde Baru. Benar. Siapapun nanti bisa kita mendiskusikan itu. Kalau zaman Orde Baru elemen kekerasannya ya dalam bentuk intimidasi dan lain-lain itu jelas kelihatan. Kalau sekarang itu dengan berbagai cara digunakan. Contoh instrumen penegak hukum itu. Kalau dulu nggak pakai penegak hukum, dulu itu cukup pakai ABRI namanya dulu, tentara. ABRI itu 4 itu, ada termasuk ya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kan. Dia punya ada 2 fungsi itu, peran sosial politik dan fungsi pertahanan keamanan. Jadi ini lebih parah. Kalau dulu tidak menggunakan instrumen nakut-nakuti lewat instrumen hukum. Kekuasaan pada saat itu kan menggunakan Orde Baru itu ABG disebut dulu. 3 jalur itu, ABRI, birokrat, Golkar. Nggak pakai penegak hukum. Sekarang pakai. Itu maka saya katakan lebih parah. Nah, angka 58 menurut saya terlalu kecil. Nanggung, sekalian dibikin 70 berapa persen atau 90 berapa, orang udah di setel-setel kok. Dia stres betul. Iya. Bahkan sistemnya juga si rekap juga udah di setel. Pemilu jurdil itu nggak ada. Karena asas pemilu itu kan jurdil. Jujur. Penyelenggaranya nggak jujur. KPU-nya aja nggak jujur gitu kan. Semuanya. Dari mulai ketuanya sampai apa ya nggak jujur. Sementara azas pemilu itu jujur. Nah artinya apa? Demokrasi tidak bisa kita sandarkan pada aspek prosedural ansih. Demokrasi harus kita perjuangkan dengan cara-cara kita. Bangsa ini juga nggak akan merdeka dulu. Kalau nggak ada anak-anak muda progresif dari Menteng 31 yang kemudian membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok untuk memaksa Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu fakta sejarah. Maka hari ini dalam situasi bangsa kita yang hari ini kesannya seakan-akan baik, aslinya tidak baik. Gak ada baiknya nih. Kalau kalangan kelas menengah
akademisi apa segala macam sudah menyuarakan itu, ya tinggal teman-teman lah, teman-teman mahasiswa lah yang akan menyambungkan mimpi-mimpi demokrasi kita antara kelas menengah yang sadar dengan rakyat di bawah tadi, anak-anak yang baru lahir, bahkan yang baru ibunya baru hamil, yang mereka punya mimpi demokrasi dan keadilan sosial tadi itu hanya melalui pergerakan teman-teman mahasiswa anak-anak muda hari ini. Kalau tidak ada pergerakan ini, saya nggak yakin, bukan pesimis ya, tapi saya nggak yakin bahwa bangsa ini akan beranjak maju. Indonesia Emas itu bullshit tuh, tipu-tipu kalau Indonesia Emas itu, jangan pernah terkecoh, terpesona teman-teman nanti kita akan mencapai Indonesia. Bullshit, gimana mau Indonesia Emas yang sekarang aja bohongan kok, yang ini demokrasinya aja loyang, gimana kita menuju emas? Kira-kira Mas Samsul, iya mungkin itu yang dimaksud. Maka itu tidak ada ya target langkah ke depan hari ini untuk memperbaiki kondisi sosial politik kita hari ini. Sandaran utamanya ya bukan di elit politik formal sana, tapi sandaran utamanya adalah teman-teman yang muda hari ini. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman mau mendiamkan situasi ini atau teman-teman menjadi bagian dari sejarah dan pelaku sejarah dan menciptakan sejarah-sejarah perubahan demokrasi dan keadilan sosial kita ke depan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, agar mari dari mulai malam ini yang digagas oleh teman-teman yang tadi sudah disampaikan Pak Abraham, agar kita menyatukan seluruh energi kita, khususnya kalangan teman-teman muda, mahasiswa, pasca student, dan kita-kita semua bergerak bersama-sama dalam satu tujuan perubahan buat bangsa ini. Jangan pernah percaya atau menyandarkan harapan-harapan kepada elit politik hari ini. Kita gunakan momentum 2024 ini sebagai momentum sejarah teman-teman. Benar saya katakan, teman-teman harus menciptakan sejarah 2024 ini, momentum sejarah perubahan buat bangsa ini, sehingga teman-teman dicatatkan dalam sebagai elemen pergerakan demokrasi. 2024 itu adalah motornya teman-teman hari ini. Saya rasa itu karena muda itu adalah harapan, muda itu progresif, revolusioner. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan teman-teman muda sekalian. Merdeka! Merdeka!